Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Dian Widiantari di YouTube channel. Yang belum subscribe, sebelum nonton lanjut silakan untuk terlebih dahulu di subscribe. Teman-teman semuanya, di kali ini saya akan mencoba berbagi kembali tentang pengumpulan data khusus dalam metode studi kasus. Pengumpulan data ini merupakan langkah utama dalam melakukan penelitian gitu ya, karena tujuan utama penelitian ini adalah pengumpulan data. Oke, pengumpulan data ini bisa dilakukan atau bisa dilihat dari setting alamiahnya, itu yang pertama. Yang kedua dari sumbernya, dan yang ketiga dilihat pengumpulan data dilihat dari caranya. Nah, ini akan coba saya jelaskan supaya lebih paham itu berdasarkan dari contoh judul. Jadi dari contoh judul tersebut bagaimana menurunkan pengumpulan data dilihat dari setting alamiahnya, dilihat dari sumbernya, dan juga dilihat dari caranya. Oke, ini adalah contoh judul yang beberapa waktu lalu dalam video saya ini pernah dicontohkan ya, tapi dari judul tersebut diturunkan pada rumusan masalah. Nah, sekarang dari judul ini kita turunkan ke pengumpulan data untuk bab 3 atau di proposal bagian dari metodologi penelitian. Oke, judul ini tentang manajemen program parenting dalam pengembangan pola asuh orang tua di TK Darul Hikam Cirebon. Nah, yang pertama tadi membahas dilihat dari setting alamiahnya. Jika kita melihat judul ini, maka yang menjadi setting alamiahnya adalah TK Darul Hikam Kota Cirebon. Nah, ini merupakan pengumpulan data dilihat dari setting alamiahnya. Jadi yang dimaksud dengan setting alamiah itu merupakan tempat atau lokasi penelitian yang kita teliti gitu. Jadi kalau di dalam judulnya di TK Darul Hikam Kota Cirebon, maka setting alamiahnya atau penelitiannya itu dilakukan di TK Darul Hikam Kota Cirebon. Oke, kita tuliskan di sini. Nah, saya sudah coba buatkan skema seperti ini. Jadi pengumpulan data yang pertama adalah setting alamiahnya, kemudian setting alamiahnya di TK Darul Hikam Kota Cirebon. Kemudian pengumpulan yang kedua dilihat dari sumbernya. Ini terbagi menjadi dua judul tersebut ya. Pertama berdasarkan sumbernya, kita lihat berdasarkan sumbernya. Nah, kalau kita melihat judul ini ya, manajemen program parenting dalam pengembangan pola asuh orang tua di TK Darul Hikam Kota Cirebon, maka yang menjadi sumber penelitiannya adalah orang atau guru atau siapapun yang terlibat dalam program parenting dalam pengembangan pola asuh orang tua. Jadi yang menjadi sumber pengumpulan datanya adalah orang-orang yang terlibat dalam program parenting. Nah, ini perlu kita tanyakan kepada kepala sekolah atau kepada pihak sekolah siapa saja yang terlibat atau bahkan memahami tentang pelaksanaan program parenting di TK tersebut. Nah, ini saya sudah coba tuliskan ya. Pertama di sini ada sumber primer. Nah, sumber primernya adalah kepala TK, kurikulum, ketua pelaksana. Nah, kenapa ini kepala TK, kurikulum, dan ketua pelaksana? Karena berdasarkan informasi dari kepala sekolah yang memahami betul tentang tentang manajemen program parenting adalah ketiga unsur ini. Ada kepala sekolah, kurikulum, dan ketua pelaksana. Yang dimaksud ketua pelaksana di sini itu siapa? Nah, ketua pelaksana di sini maksudnya adalah orang yang diberi tanggung jawab atau amanah untuk melaksanakan program parenting selama 1 tahun berjalan. Gitu ya. Nah, ini yang termasuk pada sumber primer. Jadi sumber primer itu adalah
orang yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, dalam judul tersebut terdapat sumber sekunder. Nah, sumber sekundernya adalah dalam bentuk dokumen-dokumen. Dokumen yang termasuk di sini, satu, ada kurikulum program parenting. Nah, nanti dalam kurikulum tersebut di sana ada jadwal pelaksanaan, jadwal narasumber, kemudian ada materi, ada juga silabus. Nah, ini segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen dan juga informasi lewat orang lain ini dikatakan sumber sekunder. Nah, dalam judul tersebut sumber sekundernya yang ada adalah dalam bentuk dokumen. Nah, itulah perbedaan antara sumber primer dan sumber sekunder yang ada dalam judul tersebut. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data ini dilihat dari caranya gitu. Dilihat dari caranya. Pertama, untuk mengetahui apakah manajemen program parenting itu dilaksanakan, maka kita harus melakukan observasi. Observasinya ini dilakukan dengan cara observasi berpartisipan. Kita harus datang ke sana, menyaksikan dan mengikuti kegiatan tersebut ya. Nah, pada saat kita melakukan observasi, maka kita harus kita harus mencoba mengamati mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan di pertengahannya seperti apa, dan kegiatan akhirnya seperti apa. Kemudian kita lihat apakah itu sudah sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh mereka atau belum. Kemudian yang kedua, pengumpulan data dilihat dari caranya dilakukan dengan wawancara untuk mengetahui apakah manajemen program tersebut dilakukan secara terjadwal berdasarkan hasil observasi, maka kita juga harus melakukan wawancara. Wawancaranya tentunya kepada kepala TK, kurikulum, dan juga ketua pelaksana. Ini tergantung siapa yang menjadi sumber datanya gitu. Kalau sumber datanya kepala TK, kurikulum, dan ketua pelaksana, maka kita melakukan wawancara kepada ketiga orang ini. Kemudian pengumpulan data dilihat dari caranya. Nah, ini dilakukan yang ketiga secara dokumentasi. Misalnya pada saat wawancara mereka menjawab bahwa kegiatan program parenting ini dilakukan secara terjadwal, ada silabusnya, kemudian juga ada daftar narasumber yang sudah ditentukan, ada desain anggarannya. Nah, ini kita lihat di studi dokumentasi, ada tidak dokumen-dokumen tersebut. Ya, itu berdasarkan caranya. Nah, kemudian yang keempat di sini ada yang namanya triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Nah, ini merupakan bagian dari pengumpulan data. Triangulasi itu gabungan ya, gabungan. Kalau triangulasi teknik berarti gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Itu triangulasi teknik. Kalau triangulasi sumber, nah kita menanyakan misalnya pertanyaan interviewnya bagaimana pelaksanaan program parenting gitu ya. Bagaimana pelaksanaan program parenting di TK Darul Hikam. Nah, satu pertanyaan itu ditanyakan kepada ini kepala TK, kurikulum, dan ketua pelaksana. Jadi satu pertanyaan atau instrumen wawancara itu ditanyakan kepada ketiga orang ini sebagai informan. Nah, gunanya bukan untuk mencari kebenaran apa yang disampaikan, tetapi semata-mata untuk peneliti memperoleh pemahaman terhadap manajemen program parenting. Nah, itu perbedaan antara triangulasi teknik dan juga triangulasi sumber ya. Kalau triangulasi teknik tadi
menggabungkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Misalnya seperti ini ya, kita melakukan wawancara ini untuk triangulasi teknik. Kita melakukan triangulasi teknik. Kita wawancara kepada guru atau kepala sekolah. Pertanyaannya adalah apakah kegiatan parenting ini dilakukan secara terjadwal? Kata kepala sekolahnya, iya, ini dilakukan secara terjadwal. Kemudian pembagian narasumbernya juga sudah ada. Ketika kepala sekolah menyampaikan seperti itu, lalu kita lakukan triangulasi dengan cara lihat dokumennya, ada tidak jadwalnya, itu ada tidak daftar narasumbernya. Nah, setelah itu kan kita melihat tuh bulan depan bagian siapa, misalnya bulan ketiga bagian Dr. Sri gitu. Nah, kemudian di bulan ketiga pas kita sedang melakukan penelitian, kita lakukan observasi di waktu pada saat mereka melaksanakan program parenting itu di bulan ketiga. Nah, ternyata pas bulan ketiga benar yang menjadi narasumbernya adalah Dr. Sri, kemudian materinya tentang materi pola pengasuhan anak, misalnya jamnya tepat dari jam sekian sampai jam sekian, audiensnya juga adalah para orang tua di TK Darul Hikam. Nah, itu yang dimaksud dengan triangulasi teknik. Jadi wawancara dilakukan, kemudian konfirmasi dengan dokumentasi, dan dikonfirmasi lagi dengan kita melakukan observasi. Oke, nah ini pengumpulan data untuk satu judul tersebut. Berarti ketika ditanya pengumpulan datanya dengan cara apa? 1, dengan cara observasi, 2, wawancara, yang ketiganya dokumentasi, dan yang keempatnya triangulasi teknik dan sumber. Tapi kalau pertanyaannya pengumpulan datanya, sumbernya siapa? Nah, berarti jawabannya adalah ada sumber primer yaitu kepala TK, kurikulum, dan ketua pelaksana. Sementara sumber sekundernya adalah kurikulum program parenting. Kemudian ketika ditanya bagaimana setting alamiahnya, nah setting alamiah ini dilakukan di TK Darul Hikam Kota Cirebon. Nah, ini harus dikuasai oleh kita peneliti karena ini nanti yang akan kita presentasikan pada saat kita melakukan seminar proposal. Nah, untuk itu sekarang kita sudah punya nih pengumpulan data untuk judul tersebut. Nah, kita tuliskan di sini di proposalnya. Bisa tertulis seperti ini. Tertulis di proposal dan bab 3 ini ya. Kalau kita yang semester 1, kita berarti tertulis di proposal dulu ya. Ini agak cukup seperti ini. Ya, tidak usah digambarkan atau dinarasi, dideskripsikan dulu pengumpulan data adalah tidak usah terlalu panjang seperti itu, tapi kita lebih fokus kepada apa yang akan kita lakukan. Di sini saya coba berikan contoh ya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilihat dari setting alamiah, sumber data, dan cara. Berdasarkan setting alamiahnya, pengumpulan data dilakukan di TK Darul Hikam Kota Cirebon sejak bulan September sampai dengan Desember 2020. Berdasarkan sumbernya, pengumpulan data diperoleh dari Kepala TK, Bidang Kurikulum, dan Ketua Pelaksana di TK Darul Hikam. Berdasarkan cara pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Nah, ini merupakan contoh deskripsi untuk pengumpulan data. Kita lihat di sini ada berdasarkan sumbernya pengumpulan data diperoleh dari Kepala TK, Bidang Kurikulum, dan Ketua Pelaksana. Ada 3 orang. Nah, ini namanya purposive sampling ya. Purposive sampling atau sampel bertujuan. Jadi sampel yang kita pilih dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memang memahami betul tentang fokus penelitian yang kita teliti gitu. Kok guru tidak dilibatkan ya? Kalau guru tersebut memang tidak begitu memahami tentang
manajemen program parenting ya tidak perlu kita masukkan sebagai sampel sumber data. Tapi kalau misalnya ada guru mengetahui atau bahkan juga komite sekolah misalnya memahami betul karena memang penggagasnya adalah komite, maka komite itu harus kita jadikan sebagai sumber data primer gitu. Nah, kemudian di sini berdasarkan cara pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Wawancara mendalam, kok tadi di atas tidak ada wawancara mendalam? Nah, yang dimaksud dengan wawancara mendalam itu adalah triangulasi sumber. Jadi pada saat kita bertanya dengan satu pertanyaan yang sama kepada 3 orang, nah itu dikatakan sebagai wawancara mendalam. Makanya pada saat kita bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada 3 sumber primer itu bukan untuk mencari kebenaran apakah benar atau tidak, tetapi justru adalah dalam rangka memperdalam pemahaman kita terhadap manajemen program parenting. Oke, baiklah teman-teman semuanya, alhamdulillah dapat disampaikan tentang pengumpulan data khusus untuk metode studi kasus. Jadi kalau teman-teman skripsinya atau tesisnya tentang metode studi kasus, maka pengumpulan data atau cara untuk menurunkan dari judul ke pengumpulan data caranya seperti tadi yang sudah dicontohkan. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Nah, terima kasih karena sudah klik video ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, comment, and share. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.